Hai sahabat, selamat datang di channel Aski Movie. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan, baik itu mencari pasangan bagi yang masih jomblo, mencari rezeki, ataupun menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi. Di video kali ini kita akan membahas The Last of Us episode yang ke-7. Buat sahabat yang belum menonton episode sebelumnya, link video ada di deskripsi. Nonton yang itu dulu baru lanjut ke sini ya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah di episode sebelumnya, Joel yang tak sadarkan diri karena tertusuk di perutnya, Ellie pun berhasil membawa Joel ke sebuah rumah di dekat sana dan berusaha menahan pendarahannya. Untungnya Joel masih bisa sadar, namun karena kondisinya lemah, dia meminta Ellie untuk meninggalkannya dan pergi ke utara menemui Tommy. Ellie yang sangat khawatir pun hanya bisa memasangkan jaket kecil dan berjalan menjauh untuk menenangkan diri. Lalu film pun flashback ke waktu di mana Ellie masih berada di sekolah Fedra di zona karantina Boston. Ellie sering menjadi bahan bulian teman-temannya sampai berantem dan dipanggil guru BK yang bernama Kapten Kwong. Ellie dinilai memiliki sikap buruk beberapa minggu ini. Bahkan teman yang dipukulinya sampai mendapatkan 15 jahitan. Meskipun begitu, Ellie dianggap sebagai salah satu siswa yang cerdas dan punya skill kepemimpinan di atas rata-rata jika dibandingkan teman-temannya. Kapten Kwong mengatakan jika Ellie hanya memiliki dua pilihan, tetap membuat keributan atau menjadi anak yang taat aturan. Jika Ellie terus membuat keributan, maka dia akan menjadi prajurit rendahan Fedra yang tugasnya hanya berpatroli, makan makanan tidak enak, dan kerugian-kerugian lainnya. Namun jika Ellie taat dengan aturan, dia akan menjadi perwira Fedra. Ellie akan mendapat kamar sendiri yang nyaman, makan makanan enak, tidak perlu berpatroli, dan bisa memerintah banyak pasukan. Mendengar perkataan Kapten Kwong yang bijak, jelas saja Ellie lebih memilih pilihan kedua, yaitu taat dengan aturan. Sampai akhirnya saat dini hari ketika Ellie akan tidur, ada seseorang yang menyelinap masuk ke kamarnya, yang ternyata adalah Riley, sahabat Ellie yang telah menghilang selama 3 minggu tanpa kabar. Dan ternyata diam-diam ia telah bergabung dengan Firefly. Tujuan Riley ke sana untuk mengajak Ellie pergi ke suatu tempat yang katanya akan menjadi salah satu momen paling bahagia di hidupnya. Setelah itu mereka berdua pun pergi keluar lewat jendela dan menghindari patroli Fedra yang sudah diketahui pola pergerakannya oleh Riley. Lalu mereka pun masuk ke sebuah gedung kos-kosan, naik tangga ke lantai 7 dan menemukan mayat seorang pria dengan miras, juga obat-obatan di sampingnya, yang tentunya ia tewas karena melenyapkan dirinya sendiri karena dia tidak kuat dengan tekanan dan situasi yang ada. Mereka pun melanjutkan naik ke atas gedung. Ellie lalu bertanya kepada sahabatnya kenapa sahabatnya itu bisa masuk dalam gerakan Firefly. Riley pun menceritakan malam saat ia menyelinap keluar melewati para penjaga, dan aksinya sempat diperhatikan oleh Marlin, ketua Firefly cabang Boston yang berada di dekatnya waktu itu. Marlin pun kemudian mengajak Riley untuk masuk Firefly dan ia langsung menyetujuinya karena memang ia tidak sepakat dengan hukum Fedra yang menurutnya bertindak semena-mena di zona karantina Boston. Ellie dan Riley pun kemudian berjalan dan melompat dari gedung ke gedung.
Mereka pun akhirnya sampai di tujuan, yaitu sebuah mall terbengkalai yang telah disegel oleh Fedra, namun masih bisa dimasuki lewat jalur rahasia. Ellie pun diminta masuk duluan ke area mall dan Riley memberi surprise dengan mengaktifkan listrik di sana, yang mana lampu-lampu termasuk eskalator pun aktif dan terlihat sangat-sangatlah indah. Sebuah pemandangan yang sangat langka dan menakjubkan di dunia yang sudah hampir punah karena kekejaman wabah. Benar-benar malam yang sangat mengesankan bagi mereka berdua, karena hampir tidak mungkin menemukan hiburan-hiburan seperti itu di situasi dunia yang sudah seperti ini. Apalagi listrik termasuk sulit ditemukan di sana. Namun saat mereka sedang asik bermain, ternyata di toko istana boneka yang tidak jauh dari sana terdapat zombie yang terbangun karena mendengar keramaian dari Riley dan juga Ellie. Waktu pun berlalu begitu cepat karena sudah menjelang pagi. Ellie pun ingin segera pulang dan sekolah. Namun sebelum itu Riley membawanya ke suatu tempat yang sering Riley manfaatkan untuk bermalam, lalu memberikannya sebuah buku yang sering dibawa Ellie dan sempat ia baca pada episode keempat. Saat itu Ellie kaget ketika Riley menunjukkan tumpukan bom yang ia simpan. Riley kemudian mengatakan bahwa Marlin akan memindahkannya ke Firefly cabang Atlanta dan malam ini adalah malam terakhirnya di zona karantina Boston. Mendengar hal itu, Ellie yang awalnya sangat bahagia menjadi sangat sedih dan kecewa karena dia harus berpisah dengan satu-satunya sahabat yang paling dekat dengannya. Saat itu sambil menahan tangisannya, Ellie pun berjalan keluar mall, namun akhirnya ia kembali lagi ke dalam agar bisa lebih lama bersama Riley sebelum mereka benar-benar terpisah. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan. Ellie pun segera berlari menuju sumber suara itu, yang ternyata itu adalah Riley yang ingin Ellie kembali. Ellie pun kemudian meminta buku yang dibawa oleh Riley untuk kenang-kenangan. Lalu Riley juga menjelaskan alasannya masuk ke Firefly karena di sana dia merasa punya keluarga dan kemampuan menyelinapnya juga dibutuhkan. Lama-kelamaan Ellie pun bisa menerima alasan lain dari sahabatnya itu. Mereka pun kemudian menari-nari menggunakan topeng dan sambil asik mendengarkan lagu, tiba-tiba kesenangan mereka pun tiba-tiba musnah karena kemunculan zombie yang tiba-tiba menyerang. Riley kemudian menembaknya, namun hanya mengenai kakinya dan zombie itu pun tetap menyerang mereka berdua. Sampai akhirnya mereka pun berhasil melenyapkan zombie itu. Namun mereka sempat tergigit. Ellie tergigit di tangan kirinya sedangkan Riley di tangan kanannya. Mereka pun terdiam melihat luka mereka masing-masing dan Ellie yang sedih dengan kondisi mereka saat itu melampiaskan emosinya dengan memecahkan etalase kaca di sana. Riley kemudian mengatakan jika mereka hanya punya dua pilihan, yaitu melenyapkan diri sendiri menggunakan pistol tepat di kepala atau membiarkan mereka berubah menjadi zombie. Mereka pun hanya bisa meratapi nasib dan menangis. Lalu cerita mereka pun berakhir di sini tanpa diketahui apa yang dilakukan Riley selanjutnya. Sementara Ellie, seperti yang sudah kita ketahui, dia pasti memilih opsi kedua dan ternyata tidak berubah menjadi zombie karena kebal terhadap infeksi jamur Ophiocordyceps. Scene pun kembali di masa sekarang. Saat itu diperlihatkan Ellie yang menggeledah seisi rumah kemudian menemukan benang jahit dan jarum seadanya. Saat itu Ellie juga berusaha menyelamatkan Joel dengan
menjahit lukanya. Ellie pun berharap agar satu-satunya orang di dekatnya, yaitu Jul, bisa tetap hidup dan menemaninya. Episode ke-7 pun akhirnya selesai. Singkat banget ya ceritanya, tapi setidaknya kita tahu bagaimana awal mula Ellie bisa tergigit oleh zombie. Terima kasih buat sahabat yang sudah nonton. Jangan lupa tinggalkan like dan saran di kolom komentar. Dan nantikan juga episode selanjutnya.